Karena gue melihat sosok cewek baju warna putih, dia jalan pelan sembari megang ke kaca. Jadi kayak gini, dia baru dikasih tahu sama ustadznya kalau tadi malam ibu itu diikuti oleh sosok putri dengan pakaian kebaya ala ratu ya. Dia datang ke ustadznya di belakang nyokap gua, dia bilang, membisikin ke ustadznya, saya titip ibu ini, nanti pulang saya jemput. Hai semuanya, sekali lagi gue ucapin makasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Dan di video kali ini kembali ke konsep awal di channel ini, dimana gue bakal ngundang bintang tamu untuk menceritakan cerita-cerita horor mereka di channel ini. Dan kali ini gue udah kedatangan teman gue sendiri, Bang Septian. Ya, oke. Hai Bang Septian, Hai. gimana nih kabarnya? Ya, sejauh ini alhamdulillah baik. Di tengah pandemi masih sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya tadi gue udah sempet sedikit cerita-cerita sama Bang Septian ini, yang mana ternyata banyak cerita-cerita menarik yang bisa di-share di channel ini. Yang mana Bang Septian ini ketika dia setiap pindah ke tempat-tempat yang baru, dia selalu mengalami gangguan-gangguan yang berhubungan dengan spiritual. Oke, bisa langsung diceritakan gimana ceritanya Bang? Oke, thank you Hanif udah ngasih kesempatan gue buat cerita di sini. Di sini gue mau berbagi pengalaman. Dimana pada saat itu gue kejadiannya terjadi di rumah gue sendiri, dan gue pada saat itu baru pindah rumah. Kejadian itu mungkin sekitar tahun 2000-an. Gue masih umur 6 tahun. 2000 atau 2001 lah pada saat itu, gue masih umur 6 tahun. Dan kejadiannya itu terjadi di rumah yang baru keluarga gue tempatin pada saat itu. Rumahnya itu di cukup kota besar sebenarnya, tapi di daerah perkampungannya, di kota B lah, di Jawa Barat. Nah di sana gue kejadiannya itu nggak lama setelah gue baru menempati rumah tersebut pada saat maghrib, sekitar mungkin jam 6 sore. Pada saat itu gue di kamar sama nyokap sama adik gue. Adik gue kebetulan masih bayi banget ya, jadi mungkin belum mengerti apa-apa. Jadi pada saat itu gue sama nyokap doang yang tahu. Gue ada di kamar gue, dimana di situ ada jendela. Jendelanya cukup gede ya, dari tembok tuh dari atas ke bawah lah jendelanya. Jadi kalau ada orang berdiri di situ kelihatan jelas gitu kan. Pada saat itu jendelanya itu mengarah langsung ke teras depan. Nah di sana gue tiba-tiba refleks karena gue melihat sosok cewek perempuan yang mungkin ya usianya dewasa lah ya, kalau emang pada saat itu gue udah paham ya, tapi emang belum terlalu tua. Dia pakai baju warna putih, baju dress yang baju langsung cewek gitu. Dia jalan pelan sembari megang ke kaca, jadi kayak gini pada saat itu. Dan di situ gue pada saat itu karena masih kecil, gue spontan karena di situ kan gue melihatnya bukan hal yang menyeramkan ya, maksudnya bukan sosok yang kayak apa gitu yang melihatnya serem-serem gitu kan. Nah gue ngeliatnya orang, manusia gitu. Wujudnya manusia. Nah gue ngeliat refleks, terus gue bilang, mah itu ada mbak gitu. Pada saat itu gue bilangnya, mungkin karena masih kecil mungkin bahasain perempuan umur segitu mbak kali ya. Nah di situ refleks nyokap gue mungkin kaget ya, karena mungkin ternyata setelah gue telusuri ketika gue udah gede, dia nggak ngelihat ternyata pada saat itu. Tapi pada saat itu nyokap gue seolah-olah ikut ngelihat, seolah-olah gitu, mungkin biar ya gue nggak panik ya kan. Jadi seolah-olah dia melihat, dan itu jelas banget. Dan mungkin karena itu salah satu peristiwa yang pertama kali dan berkesan, mungkin walaupun masih kecil, jadi gue masih kerekam ya di otak gue gitu gimana bentuknya. Pada saat itu sih gue nggak ngeliat wajahnya, gue cuma ngeliat karena dia nyamping kan, jadi nggak kelihatan, nggak terlalu jelas mukanya ya, karena kan nyamping dia. Kalau dari posisi gue dia nyamping. Ya itu, dia cuman kayak perempuan dengan rambut yang panjang,
berjalan begitu aja, stop tuh di situ. Sampai di situ mungkin gue nggak tahu, nyokap gue mungkin udah mulai merasa rumah itu udah agak nggak beres mungkin ya pada saat itu. Nggak lama setelah itu, di keesokan harinya di jam yang sama, di posisi yang sama, gue ngelihat di jendela yang sama, gue ngelihat ada 2 orang laki-laki lagi salaman aja, kayak salaman biasa aja kayak gini, salaman biasa, udah kayak gitu aja. Dan gue nggak ngerasa aneh karena pada saat itu yang ditampakin itu manusia gitu loh, menyerupai manusia gitu, bukan yang apalah gitu yang serem-serem lagi kan. Jadi di situ gue pun juga refleks ngomong, itu ada orang salaman berdua. Tapi di situ nyokap gue ngedetailin lah ke gue, jadi kayak nanya orangnya kayak gimana. Ya di situ gue menjelaskan kayak saya ke anak-anak lah, ya ada laki-laki 2 salaman gitu. Di situ itu gue jujur, kalau untuk yang laki-laki itu gue agak-agak kurang inget karena cerita ini sering diceritain di keluarga gue, jadi gue selalu flashback ya kan. Terus setelah kejadian-kejadian itu, kalau yang keluarga gue alami sih puncak ke apa ya, keyakinan kalau rumah itu emang ada sesuatunya ya mungkin ya. Itu ketika kejadiannya hampir sama ketika maghrib di situ. Gue pada saat itu ke masjid ya, ngaji ya, pas masih kecil itu kan. Gue ngaji ke masjid, nyokap gue nganterin gue ke masjid. Pada saat udah sampai masjid, nyokap gue lupa nih mau nyalain lampu di rumah ya kan, biasa nyalain lampu dulu lah, pulang dulu ke rumah. Nah setelah itu dia balik lagi ke masjid, normal lah, kayak nggak ada apa-apa. Biasanya waktu itu kan ke masjid ketemu ustadznya ya kan, ngobrol sama ustadznya segala macam, normal lah sampai gue pulang. Keesokan harinya nyokap gue karena mau ke warung ya, karena kan di situ ustadznya juga ada warung juga. Dia baru dikasih tahu sama ustadznya kalau tadi malam ibu itu diikuti oleh sosok, dia sih bahasanya ustadz ini adalah sosok putri, dengan pakaian mungkin kebaya ala-ala raja gitu, ala-ala ratu ya. Dia datang ke ustadznya di belakang nyokap gua, dia bilang, membisikin ke ustadznya, saya titip ibu ini, nanti pulang saya jemput gitu. Itu bisa dibilang mungkin percaya nggak percaya ya, maksudnya kan ada orang yang mungkin bisa melihat itu atau enggak ya, bicaranya kan percaya nggak percaya. Kalau bicara seperti itu kan. Jadi nyokap gue tuh baru dikasih tahu pas siangnya, dan nyokap gue kaget karena nyokap gue tuh langsung ditanya, ibu punya sesuatu enggak? Karena ternyata emang rumah itu udah jadi urban legendnya warga lah, bisa dibilang udah jadi ceritanya mulut ke mulut dari warga di situ. Ya nyokap gue sih emang nggak ada apa-apa ya, maksudnya kayak ya nggak ada apa-apa jawabnya. Nah dan ternyata rumah itu tuh udah lama tidak dihuni. Itu baru di situ kejadiannya, baru dikasih tahu rumah itu tidak dihuni, tapi baru sebatas itu. Udah lama nggak dihuni bu, udah lama nggak dihuni, dan udah nggak dan dulu udah sempat ada yang ngehuni, ibarat kata ngontrak ya, dikontrakin juga kan dulunya, dan nggak pernah ada yang betah gitu. Pada saat itu baru sebatas itu aja. Oke, next. Mungkin itu kejadian-kejadian. Kalau intinya sih sebenarnya kalau di keluarga gua nggak ngeganggu, cuman hanya ini sejauh yang, karena kan ini bisa dibilang cerita keluarga juga kan di keluarga gua. Jadi di keluarga gua ini nggak pernah gue denger cerita yang sampai ngeganggu sampai parah atau gimana gitu ya kan, atau sampai nampakin yang sampai bener-bener serem gitu atau gimana, enggak. Tapi justru terjadi di selain keluarga gue, karena pada saat itu rumah gue kan sering datang, kayak teman-teman bokap gue,
saudara-saudara gue kadang-kadang kan main tuh ke rumah gue. Justru mereka yang bisa dibilang gangguannya cukup ekstrim ya. Jadi Tuh? pernah ada kejadian pada saat sama, semua jamnya sama. Maghrib lagi. Pada saat maghrib ada satu temennya bokap gue itu kan waktu itu rame lah, ada sekitar 10 orang lah di sana nongkrong di teras. Ada salah satu temen bokap gue yang kejepit tangannya tiba-tiba di garasi mobil gue pada saat itu. Jadi pernah gini visualnya, garasi mobil gue itu kan pintunya sliding ya, geser. Nah itu dan besi itu kan ya. Dan besi. Dan itu gue nggak tahu karena kan pas itu gue masih kecil ya. Jadi gue nggak tahu gimana ceritanya bisa kejepit awalnya. Tiba-tiba udah kejepit aja. Oke. Dan pintu itu tuh tadinya biasa aja, bahkan gue yang masih kecil pun bisa ngegeser pintu itu ya. Maksudnya bukan pintu yang berat atau gimana. Tapi pada saat itu kita semua panik, harus nolongin dan kejepit. Dan pas kita kan dia teriak ya, kita kan langsung pada datangin termasuk gue. Sebenarnya udah ada 2 orang tuh yang coba buat ngegeser, tapi nggak kegeser. Itu lucunya. Sampai akhirnya hampir 10 orang tuh, gue lupa jumlahnya berapa orang, intinya banyak, lebih dari 5 orang yang ikut ngegeser. Dan masih susah. Sampai akhirnya ada 1 orang yang baca ayat-ayat suci pada saat itu. Salah satu dari teman bokap gue. Dan baru selesai maghrib, nggak lewat maghrib dikit tuh baru bisa. Dan itu kondisinya emang langsung dibawa ke rumah sakit ya, namanya jari kejepit kan pada saat itu teman bokap gue. Oke, jadi setelah kejadian itu sebenarnya alhamdulillahnya gue udah nggak pernah dengar lagi cerita yang bisa, kalau itu kan jatuhnya ekstrim karena korban ya, karena ada korban ya, meskipun kejepit tapi lumayan lah masuk rumah sakit pada saat itu. Setelah itu sih gangguan yang kayak ada suara orang anak kecil jalan lari di tangga. Siapa nih yang ngeliat? Itu yang ngalamin pertama itu mbak gue, bukan mbak yang di awal ya, ini mbak yang bantuin masak, pembantu bersih. ART. Nah, ART. Jadi mbak gue itu pertama kali, karena kan posisi dapur gue itu dekat dengan tangga ya, tangga naik. Jadi dia yang dengar pertama dan dikiranya tadinya gue, tapi ternyata bukan. Nah sejak saat itu kejadiannya pasti habis maghrib lah pokoknya. Semuanya kejadian pasti habis maghrib. Hampir semua kejadian seperti itu tuh di waktu maghrib. Nah jadi setelah maghrib itu dan yang untuk anak kecil ini, khususnya anak kecil ini banyak yang ngalamin sih, banyak yang dengar, nggak cuman dia, nggak cuman mbak gue, tapi nyokap juga pernah, dan beberapa orang yang memang kebetulan pada saat waktu itu ada di rumah gue dan kondisi rumah gue sepi ya, nggak lagi rame, itu juga pasti dengar. Dan setelah itu paling kejadian yang menurut kita di luar nalar sih yang kelihatan itu ada tiba-tiba ada ular kobra gede, yang ularnya ini lumayan memang gede ya, bisa 1 tangan selengan ini ya. Dia tiba-tiba muncul dari garasi, padahal di sana tuh nggak ada, udah dicek ya, maksudnya pintu garasi ketutup rapat, dan seandainya pun dia lewat sela-sela pintu pun nggak mungkin karena gede ya. Bukan ular sawah ya, ini ular kobra cukup besar. Dan kita lihat plafon juga nggak ada yang bolong pada saat itu, bener-bener kita nggak tahu nih, intinya kita tahunya dia muncul dari garasi, dan posisi garasi gua ke pintu keluar utama gua itu nggak lurus, jadi dia harus belok gitulah ya. Jadi nggak lurus sejajar gitu, harus belok dulu. Dan logikanya ular itu kan dia bisa kemana aja ya, karena kan di situ sempat ngelewatin ruang keluarga yang agak luas, dan dia bisa aja lurus ke tangga atau lewat belakang ya kan. Tapi dia nyari pintu keluar rumah gua. Itu yang cukup heran kita juga. Kita ngediemin, dan sembari kita nyari alat buat nangkap ya, kita dapat nyari karung sama
kayak besi gitu, kayak besi pemulung ya jatuhnya. Nah itu kita sebagai ikutin karena si ular ini cukup cepat untuk ukuran ular yang gede dan kobra. Langkahnya itu, geraknya itu cukup cepat menuju, dan dia itu fokus untuk ke pintu keluar pada saat itu, nggak kemana-mana gitu, nggak gini dulu gitu ya kan. Jadi dia langsung aja jalan. Biasanya kalau ular itu merasa terancam kan Iya, dia, kalau apalagi kobra kita liatin kan, Iya. kita ikutin kan, karena kita juga takut ya, namanya gede ularnya. Kalau kecil kan pasti udah kita tarik aja kan, ini gede, kita ikutin dulu sampai dia benar-benar lengah niatnya kita. Tapi ternyata sampai ke depan, ke teras, di sana ada kolam ikan kecil di rumah gua, dan di kolam ikan kecil itu kan di dalam pagar ya, di dalam pagar rumah gua. Dan pagar itu pagar tembok yang kalaupun tuh ular harus keluar berarti dia harus manjat dulu ya ke tembok ya kan. Di kolam ikan itu, kolam ikannya ini kebetulan airnya jernih, harusnya ketika dia masuk berenang kelihatan. Ini ketika kita lihat dia udah mulai masuk, di sana kita ngeliat ada kesempatan buat narik. Ketika di situ om gua mau narik, itu ular udah nggak ada. Kita panik sih pada saat itu, maksudnya kita takutnya dia ke genteng atau kemana ya kan. Langsung waktu itu sih om gue langsung nyari ke atas ya, naik pagar segala macam, nggak ada, hilang gitu aja. Itu sebenarnya gue cuma takut kalau memang ini bukan ular asli, kita cuma takut ini ada pertanda yang kurang baik lah. Tapi ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa sih setelah itu. Maksudnya justru setelah kejadian ular itu, dan kita juga bingung nih, udah mulai tahu lah intinya kalau ternyata rumah itu emang ada sesuatu. Akhirnya kita ke ustadz yang tadi saya ceritain itu, gue ceritain itu, gue bilang kita minta ustadznya buat ceritalah ke kita kan? Karena dia punya kelebihan lah ya, punya kelebihan ya kan. Jadi dia cerita yang kayak tadi gue udah bilang, dia cerita lagi kalau rumah ini tuh rumah udah lama nggak ditempatin, udah sekitar 5 tahun kosong, dan rumah ini tuh emang udah bener-bener urban legend. Oke, jadi pada saat kita udah ngobrol sama Ustadz udah ngasih tahu kurang lebihnya seperti itu, dan Ustadz pun juga ngasih tahu ke kita kalau di sini tuh sepengetahuan dia ada 2 kelompok lah bisa dibilang di luar yang singgah-singgah. Ada 2 yang dominan, yaitu ada keluarga, itu letaknya di lantai 1 rumah gua. Itu keluarga, dia itu jadi kayak ada ayah, ibu, anak gitu. Itu mungkin gue nggak tahu juga tuh, mungkin salah satunya mungkin sosok-sosok yang gue lihat di jendela gitu kan, mungkin itu. Yang kedua di atas tuh ada kayak kelompok kayak kerajaan gitu, yang ada ratunya itu yang nganterin nyokap pada saat itu. Itu kelompok yang atas, dan sebenarnya mereka hanya beraktivitas biasa, tidak mengganggu gitu sih. Terus paling sisanya ada sosok genderuwo. Itu karena masih di dalam pagar rumah gue, itu ada patung pohon. Nah katanya di situ tuh. Dan di situ itu sih dia lebih sering ngeganggu mbak gue, yang sering diganggu sama genderuwo itu. Entah dia ditampakin, entah dia juga pernah serasa ketika tidur diganggu. Dalam notabene kayak dia ngeliatin, padahal dia nggak ada. Jadi kayak dibikin nggak betah gitulah di mbak gue itu, di kamar itu, karena genderuwo itu katanya dia jelajahnya juga sampai kamar mbak gue itu, karena kan berhadapan ya pohon sama kamar gitu sih. Jadi setelah kejadian itu kita udah tahu dari Pak Ustadz, justru malah karena kita pada saat itu cuma disaranin sama Ustadz, yaudah yang penting ngaji ya kan, ibadah ya, kita hanya lakuin itu aja. Dan setelah pertemuan itu alhamdulillah sampai akhirnya keluarga gue memutuskan untuk pindah lagi karena bokap gue ada pekerjaan kan yang agak jauh lah dari situ.
akhirnya kita pindah. Dan setelah dari ustadz itu sampai kita pindah, nggak ada kejadian apa-apa lagi di rumah itu. Malah pada saat kita pindah, kita ketemulah, kita pamitan sama tetangga, termasuk sama Pak Ustadz. Justru Pak Ustadz itu bilang sama kita, sama nyokap gue, sama bokap gue, kalau sebenarnya yang ngeganggu itu udah mulai banyak yang pindah, pergi. Dan salah satunya itu si sosok genderuwo itu pindah ke tetangga gue. Gimana? Kasian banget tetangga gue. Jadi bisa tanya gimana? Si tetangga ini ya mungkin kan dia ngelihat ya, kata Pak Ustadz ini dia ngelihat di kamar mandinya, di bak mandinya ada sosok itu. Dia kaget, dia sempat panggil Ustadz, dan setelah Ustadz lihat ternyata sosok itu sama dengan yang di rumah gue. Dan ternyata sosok Ustadz gue ngelihat di rumah gue udah nggak ada, sosok itu udah nggak ada. Jadi pada saat itu udah banyak yang pindah, terutama yang mengganggu. Yang mengganggu tuh udah pada pindah, jadinya sebenarnya harusnya udah mulai tentram tuh rumah itu ya kan, tapi ya karena ada keperluan keluarga, jadi keluarga gue harus pindah dari rumah itu. Dan orang udah mulai pada saat itu udah mulai banyak yang bangun rumah tuh di sebelah gue. Jadi sebenarnya daerah itu udah mulai agak rame pada saat itu. Ya udah, jadi kurang lebihnya cerita gue di rumah itu berhenti di situ sampai gue pindah. Nah, jadi seperti yang udah dijelasin di awal tadi, Bang Septian ini setiap pindah rumah dia selalu mengalami hal-hal yang berhubungan dengan spiritual seperti itu. Dan tentunya di rumah selanjutnya pasti ada cerita-cerita yang lebih menarik yang bakal diceritain Bang Septian di channel ini. So, buat kalian yang penasaran sama kelanjutan dari cerita Bang Septian, tungguin video selanjutnya dari gua, dan bye.